الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئات حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Terjemahan ayat ini adalah perumpamaan orang-orang yang membelanjakan harta mereka di jalan Allah adalah seumpama sebuah biji menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir terdapat 100 biji. Allah melipat gandakan ganjarannya bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha mengetahui. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun keuangan baru Tahrik Jadid dimulai sejak tanggal 1 November. Dengan ini, maka tahun baru Tahrik Jadid diumumkan dan pengorbanan yang telah dipersembahkan oleh jemaat pada tahun yang lalu juga akan disampaikan. Demikian pula akan disampaikan juga pentingnya pengorbanan harta ini. Sebelum menyampaikannya, saya akan menjelaskan secara singkat latar belakang Tahrik Jadid. Tahrik Jadid dimulai pada tahun 1934. Di sini ada beberapa Ahmadi baru dan para pemuda dan juga anak-anak yang mungkin belum tahu. Oleh karena itu, saya sampaikan bahwa Tahrik Jadid dicanangkan oleh Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu pada tahun 1934. Latar belakangnya adalah pada waktu itu golongan Ahrar telah menimbulkan fitnah kekacauan terhadap jemaat dan membuat keributan yang besar. Ada badai penentangan dan slogan mereka adalah, "Kami akan menghapus Ahmadiyah dari muka bumi. Nama Qadian tidak akan tersisa. Kami akan menghancurkannya hingga rata dengan tanah." Demikian pula ada rencana mereka untuk menghancurkan Bahisti Makbarah yang di dalamnya ada makam suci Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Pada waktu itu juga pemerintah tidak memberikan perlindungan kepada jemaat sebagaimana seharusnya diberikan. Bahkan lebih tepat dikatakan bahwa pemerintah mendukung para penentang. Pada saat seperti itu, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu menggerakkan jemaat untuk menyediakan dana agar jemaat dapat menyampaikan pesan Islam Ahmadiyah ke seluruh penjuru dunia dan memperkuat nizam jemaat sehingga kita dapat mengatasi rencana keji dan kekisruhan yang diupayakan para penentang dan membuktikan bahwa upaya buruk yang dilakukan terhadap jemaat adalah salah, dan tidak hanya membuktikan kesalahan mereka tetapi juga menunaikan kewajiban tablik, karena sampai saat itu kita belum menunaikan hak tablik dengan sebagaimana seharusnya. Maka dengan pemikiran ini, Hazrat Muslih Maud radhiyallahu taala anhu mengumumkan gerakan Tahrik Jadid dan juga bersabda, kita harus menyebarkan tablik Islam dan Ahmadiyah baik di dalam negeri maupun di luar negeri, agar para penentang tidak berusaha merusak rencana kita dimanapun. Jika ada perlawanan di satu tempat, maka di tempat lain harus maju dan nizam jemaat akan terus berkembang.
Dan dengan karunia Allah Ta'ala, hari ini kita melihat bahwa pesan Ahmadiyah dan Islam hakiki telah sampai ke seluruh negara di dunia, dan para mubalik kita berkhidmat di sana. Di berbagai negara di dunia, kita telah membangun masjid-masjid, sekolah-sekolah, rumah sakit. Para mubalik mendapat taufik untuk berkhidmat. Literatur disebarkan, studio MTA didirikan di berbagai negara, stasiun-stasiun radio didirikan, dan semua pekerjaan ini sebagian besar biayanya juga dipenuhi dari candah-candah lainnya. Akan tetapi Tahrik Jadid juga memainkan peran yang sangat penting dalam hal ini. Di bawah Tahrik Jadid, mubalik-mubalik telah disiapkan di dunia, dan dengan karunia Allah Ta'ala, jamiah telah didirikan di sekitar 6 atau 7 negara di dunia, di mana para mubalik disiapkan dan kemudian tersebar di dunia untuk melakukan tabligh Islam dan Ahmadiyah. Ucapan golongan Ahrar bahwa kami akan menghancurkan Qadian hingga rata dengan tanah, akan menghapus Ahmadiyah dari muka bumi. Dan hingga saat ini slogan ini terus dilontarkan oleh para penentang kita. Setiap hari, beberapa hari yang lalu di Rabuah pun ada acara mereka, ada pertemuan di mana mereka juga melontarkan slogan yang sama. Maka jawaban atas slogan ini diberikan setiap tahun melalui kemajuan jemaat. Dengan karunia Allah Ta'ala, orang-orang yang masuk jemaat dengan baiat adalah jawabannya. Dan saat ini, jemaat Ahmadiyah telah tersebar di 220 negeri. Kemajuannya adalah jawaban bagi para penentang, yakni lihatlah, kalian melontarkan slogan bahwa akan memusnahkan jemaat dari muka bumi. Akan tetapi ini adalah anugerah Allah Ta'ala, di mana jemaat terus berkembang pesat. Maka ini adalah tindakan Allah Ta'ala dan dukungan Allah Ta'ala, dan adalah bukti bahwa pendakwaan Hazrat Masih Maud alaihissalam adalah benar dan sungguh benar adanya. Dan Ahmadiyah dengan karunia Allah Ta'ala bukanlah tanaman yang didirikan oleh manusia, bukanlah tanaman yang didirikan oleh suatu organisasi, bukanlah tanaman yang didirikan oleh suatu negara, melainkan tanaman yang didirikan oleh Allah Ta'ala yang telah menjadi pohon yang besar yang cabang-cabangnya tersebar di seluruh dunia, dan Allah Ta'ala terus membuatnya menyebar dan memberikan buah. Jemaat ini terus berlanjut dan terus berkembang. Dalam ayat yang saya tilawatkan ini, Allah Ta'ala juga berfirman, orang-orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah, perumpamaannya adalah seperti biji, sebagaimana telah disampaikan terjemahannya, yang memiliki 10 bulir dan di setiap bulir ada 100 biji. Bahkan Allah Ta'ala melipat gandakan lebih dari itu. Allah Ta'ala telah berjanji, aku tidak membiarkan apa yang kalian belanjakan di jalanku tanpa ganjaran atau pahala. Bahkan aku memiliki kekuatan untuk melipat gandakan pengorbanan kalian hingga 700 kali lipat, bahkan lebih dari itu. Maka dengan berfirman demikian, Allah Ta'ala membangkitkan semangat dalam hati orang-orang yang beriman untuk terus membuka hati mereka dan terus membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Infakkanlah harta untuk penyebaran agama Allah. Ini adalah tugas yang di zaman ini dipercayakan kepada Hazrat Masih Maud dan Mahdi Mau'ud alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala akan memberikan keberkatan dalam harta kita, dan kita melihat setiap tahunnya, dan saya juga terus menyampaikannya. Tahun ini juga ada banyak sekali contoh bagaimana Allah Ta'ala membuka hati orang-orang, dan di banyak tempat tanpa khawatir akan kesulitan apapun, para Ahmadi terus berkorban, dan kemudian Allah Ta'ala juga memberikan kepada mereka ketenangan kepada hati mereka, dan mereka pun bahagia dengan pengorbanan mereka itu meskipun mereka tidak langsung mendapat hasilnya. Kemudian setelah beberapa waktu, keinginan mereka yang telah mereka korbankan untuk pengorbanan harta pun menjadi terpenuhi. Allah Ta'ala berfirman, akan ada pahala di dunia ini juga dan di akhirat nanti. Banyak yang mendapat pahala di dunia ini juga, dan pahala di akhirat itu tidaklah terhitung banyaknya. Para ulama terdahulu telah menafsirkan ayat ini. Imam Razi menulis, Allah Ta'ala telah berjanji untuk mengembalikan harta dengan berlipat ganda.
Beliau menulis, Allah Ta'ala telah memberikan dalil-dalil tentang kekuatannya untuk menghidupkan dan mematikan. Jika tidak ada kekuatan ini, maka perintah untuk membelanjakan harta tidak akan kuat. Karena jika tidak ada wujud yang memberikan balasan dan hukuman, maka membelanjakan harta akan sia-sia. Jika tidak ada balasan dan hukuman, maka Allah Ta'ala tidak akan berfirman, infakkanlah di jalanku, aku akan memberi kalian. Artinya ini adalah bahwa Allah Ta'ala lah yang memberi balasan kepada orang-orang yang berkorban di jalannya. Dan sebaliknya, orang-orang yang berbuat dosa juga mendapat hukuman. Dalam hal ini, beliau menulis bahwa dengan kata lain, seolah-olah Allah Ta'ala berfirman kepada orang-orang yang membelanjakan harta, engkau tahu bahwa aku telah menciptakanmu dan telah menyempurnakan nikmatku atasmu, dan engkau mengetahui kekuatanku dalam memberikan pahala dan ganjaran. Maka seharusnya pengetahuanmu ini mendorongmu untuk membelanjakan harta, karena dialah, yaitu Allah Ta'ala, yang memberikan balasan yang sangat banyak untuk yang sedikit. Dan ini adalah contoh dari yang sangat banyak yang dijelaskan bahwa siapa yang menanam satu biji, aku, yakni Tuhan, menumbuhkan 7 bulir untuknya, dan di setiap bulir ada 100 biji. Kemudian berfirman, yunfikuna amwalahum fi sabilillah, bahwa mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan sabilillah adalah agama. Mereka membelanjakan harta untuk agama Allah. Maka kita di Jemaat Ahmadiyah selalu melihat pemandangan ini, bagaimana Allah Ta'ala memenuhi janjinya dan firman-Nya ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu juga telah menerangkan ayat ini, jika kalian membelanjakan harta kalian untuk pekerjaan agama, maka sebagaimana Allah Ta'ala menghasilkan 700 biji dari satu biji, demikian pula Dia akan melipat gandakan harta kalian, bahkan akan memberikan kemajuan yang lebih besar lagi yang diisyaratkan dalam wallahu yudha'ifu liman yasha. Sejarah menjadi saksi, demikianlah yang terjadi. Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu memang telah melakukan pengorbanan yang besar, tetapi Allah Ta'ala dengan menjadikannya khalifah pertama Rasulnya, Tuhan memberikan anugerah yang sangat agung kepadanya, dan pengorbanannya menjadi tidak berarti apa-apa dibandingkan dengan karunia ini. Demikian pula Hazrat Umar yang telah memberikan banyak, akan tetapi berapa besar anugerah yang telah beliau terima. Hazrat Utsman juga, apa yang telah beliau lakukan, beliau mendapatkan jutaan kali lipat lebih banyak di dunia ini. Demikian pula ketika kita melihat keadaan para sahabat satu demi satu, di sana pun terlihat bagaimana perlakuan Allah Ta'ala yang sama. Lihatlah saja Hazrat Abdurrahman bin Auf. Hazrat Muslim Maud menulis, ketika beliau wafat, beliau memiliki 30 juta rupis. Selain itu, selama hidupnya, beliau telah membelanjakan harta jutaan rupis. Demikian pula ketika para sahabat meninggalkan tanah air mereka, mereka mendapat tanah air yang lebih baik. Mereka meninggalkan saudara dan saudari mereka, dan akhirnya mereka mendapat saudara-saudari yang lebih baik. Mereka meninggalkan ayah ibu mereka, dan akhirnya mereka mendapatkan Rasulullah SAW yang mencintai mereka lebih baik dari ayah dan ibu. Singkatnya, mereka yang berkorban di jalan Allah Ta'ala tidak pernah terlepas dari balasan yang lebih baik dari Allah Ta'ala. Dalam khutbah sebelumnya, saya senantiasa menyampaikan tentang para sahabat Badar. Akhir-akhir ini, yang disampaikan di khutbah adalah tentang sejarah Nabi berkaitan dengan gazwah-gazwah. Di dalamnya disebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat, bagaimana pengorbanan-pengorbanan mereka. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala terus memberi anugerah kepada mereka. Allah Ta'ala tidak membiarkan mereka sia-sia, melainkan memberi anugerah yang tak terhitung banyaknya kepada mereka. Allah Ta'ala di banyak tempat telah berfirman tentang pengorbanan harta ini. Allah Ta'ala berfirman, belanjakanlah dari harta yang kalian sukai, aku akan memberi kalian pahala. Aku akan terus memberikan kelapangan dalam harta kalian. Dan anugerah Allah Ta'ala ini terus kita saksikan. Saat ini juga setiap Ahmadi yang benar-benar berkorban, dari kedalaman hati mereka, mereka merasakan hal ini. Mereka yang berkorban pun menulis kejadian-kejadian mereka. Sungguh mengherankan bagaimana Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka untuk berkorban, dan bagaimana ini mengukuhkan iman mereka.
Saya akan menyajikan beberapa contoh. Sebelum ini saya akan menyampaikan beberapa rujukan sabda Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam. Ini adalah sabda Hazrat Isa al-Masih alaihissalam bersabda, kumpulkanlah harta untuk dirimu di surga, di mana tidak ada serangga yang dapat merusak, tidak berkarat, dan tidak ada pencuri yang dapat menggali dan mencuri. Tetapi Al-Quran berfirman, yang tadi adalah ajaran Nabi Isa dalam Injil, tetapi Al-Quran berfirman, jika kalian mengumpulkan harta kalian dan membelanjakannya untuk Allah Ta'ala, maka bukan hanya tidak ada yang mencuri, tetapi akan mendapatkan 700 kali lipat sebagai gantinya, dan tidak ada batasan untuk lebih dari itu. Kemudian Nabi Isa alaihissalatu wassalam bersabda, di sana tidak ada serangga yang bisa memakannya, tetapi Al-Quran berfirman, harta itu akan dikembalikan berlipat ganda dari 1 menjadi 700. Memang Allah Ta'ala tidak membutuhkan bantuan manusia manapun, tetapi Dia dengan mengasihani hamba-hambanya, jika memberi mereka kesempatan untuk melakukan suatu pekerjaan, melalui itu Dia ingin meninggikan derajat mereka. Dan di dunia ini juga, Dia secara nyata dapat melipat gandakannya 700 kali. Dan Dia akan memberikan pahala kebaikan-kebaikan itu di alam akhirat dengan melipat gandakannya berkali-kali lipat. Jadi inilah janji Allah Ta'ala. Dia melipat gandakan 700 kali, tidak hanya di dunia ini saja, tetapi Dia terus melipat gandakan di alam akhirat. Hazrat Khalifatul Masih Awal di suatu tempat beliau bersabda, ingatlah baik-baik bahwa para nabi ketika meminta gerakan pengorbanan harta, yakni candah, bukan untuk diri mereka sendiri, melainkan untuk mendapatkan sesuatu bagi orang-orang yang memberikan candahnya, yaitu untuk kebaikan mereka yang berkorban, yang memberi candah. Hazrat Khalifatul Masih Awal bersabda, berilah candah agar Allah Ta'ala menurunkan karunia-Nya kepada kalian dan melipat gandakan harta kalian. Beliau bersabda, ada banyak jalan untuk mendapatkan sesuatu di hadapan Allah Ta'ala. Di antaranya dalam surat Al-Baqarah, mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian wa atal mala ala hubbihi. Ini juga ayat surat Al-Baqarah. Kemudian dalam juz yang sama disebutkan anfiku mimma razaqnahum. Ini juga ayat surat Al-Baqarah. Kemudian dijelaskan tentang infak fi sabilillah, bahwa dalam Injil ada satu kalimat bahwa siapapun yang meminta maka berilah kepadanya. Tetapi lihatlah Al-Quran suci yang telah menjelaskan hal ini dalam 5 ruku dengan penjelasan yang sangat rinci. Pertanyaan pertama adalah kepada siapa dan mengapa memberi? Maka penjelasannya adalah belanjakanlah harta untuk meninggikan kalimat Allah. Contohnya adalah seperti seseorang menaruh benih di tanah, kemudian di dalamnya mulai tumbuh beberapa bulir. Kemudian berfirman, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, bahkan lebih dari itu, yaitu di beberapa tempat disebutkan 10 sebagai gantinya, dan di beberapa tempat disebutkan 700 sebagai gantinya. Jadi ini adalah perbedaan menurut kebutuhan, waktu, dan juga kesempatan. Misalnya seseorang berada di tepi sungai, saat itu musim dingin, kemudian hujan turun. Dalam keadaan seperti itu, jika seseorang meminta air, maka memberikan segelas air yang penuh, sementara saat itu air ada di mana-mana, ini bukanlah hal yang besar. Tetapi jika seseorang memberi air kepada seseorang ketika dia berada di hutan, kemudian orang itu merana karena kehausan, hampir mati, kemudian terkena demam, kemudian diberikan air untuknya, maka itu adalah kebaikan yang sangat luar biasa. Maka Allah Ta'ala menetapkan perbedaan juga dalam hal pahala. Di satu tempat pengorbanan yang sangat besar pun mendapatkan pahala yang berlipat ganda, sementara di tempat lain pengorbanan pun tetap Allah Ta'ala berikan ganjarannya. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak membiarkannya tanpa pahala. Allah Ta'ala pun memberikan pahala 2 kali lipat atau 10 kali lipat. Ini adalah contoh-contoh yang disampaikan oleh Hazrat Khalifatul Masih Awal tentang pengorbanan harta. Dalam hal ini pun, beliau menyampaikan sebuah contoh lainnya, peristiwa Hazrat Rabi'ah Basari. Beliau saat itu tengah duduk di rumah,
Kemudian tamu datang. Di rumah saat itu hanya ada 2 roti. Beliau berkata kepada pelayannya, sedekahkanlah kedua roti ini. Pelayan itu berkata, sangat aneh, di rumah ada tamu dan roti yang sedikit ini juga Anda suruh bagikan kepada orang miskin. Tak lama kemudian terdengar suara dari luar. Seorang wanita memberitahu bahwa seorang wanita kaya yang tinggal di sebelah telah mengirim makanan. Ketika makanan datang, Hazrat Rabiah Basri menghitung ada 18 roti di dalamnya. Hazrat Rabiah Basri yang memiliki hubungan yang sangat erat dengan Allah Ta'ala dan keimanan yang kuat, di mana Allah Ta'ala pasti akan memenuhi keinginannya. Jadi seharusnya dari Allah Ta'ala ada 10 kali lipat sebagai gantinya. Jadi seharusnya datang 20 roti dari Allah Ta'ala. Jadi ini bukan untuk saya. Beliau berkata kepada pelayannya, kembalikanlah. Pelayannya berkata, simpanlah. Allah Ta'ala telah mengirimkan rezeki. Beliau berkata, tidak, ini bukan dikirim untuk saya. Saat itu terdengar suara wanita kaya yang merupakan tetangganya. Ia berkata kepada pelayan itu, kamu kemana saja? Saya telah menyiapkan makanan kedua untuk Rabiah Basri. Maka ketika makanan itu datang, di dalamnya ada 20 roti. Jadi dengan cara inilah orang-orang suci ini memiliki keyakinan kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala juga mengukuhkan keimanan mereka. Terkait hal ini, Hazrat Khalifatul Masih Awal telah menjelaskan mengapa seseorang harus berkorban di jalan Allah Ta'ala. Beliau bersabda, pertama, semata-mata untuk ibtigo amardotillah, mencari ridho Allah, yaitu berilah untuk mencari ridho Allah. Janganlah untuk menunjukkan kebaikan, melainkan berilah untuk mendapatkan ridho Allah. Allah Ta'ala akan senang. Dia telah memberi kita nikmat yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu berilah, dan kemudian berilah untuk Dia. Berilah demi agama Allah, karena memberi demi agama Allah adalah perlu. Bagaimanakah cara memberi? Berilah untuk mendapatkan ridho Allah, bukan untuk menunjukkan kebaikan sebagaimana telah disampaikan. Siapapun yang telah berkorban, ia tidaklah telah berbuat ihsan kepada jemaat, melainkan ini adalah ihsan Allah Ta'ala, karena ketika kalian membelanjakan harta di jalannya dengan niat yang baik, maka Dia melipat gandakannya untuk kalian. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, orang-orang yang menginfakkan harta di jalan Allah, Allah memberi keberkatan dalam harta mereka, seperti ketika satu biji ditanam, memang yang ditanam satu saja, tetapi Allah dapat mengeluarkan 7 bulir darinya, dan dalam setiap bulir dapat menghasilkan 100 biji. Jadi, yang mendasar adalah melipat gandakan benda asalnya, dan ini merupakan kekuasaan Allah Ta'ala, dan sesungguhnya kita semua hidup dari kekuasaan Allah Ta'ala ini. Dan jika Allah tidak berkuasa melipat gandakan sesuatu dari sisinya, maka seluruh dunia akan binasa dan tidak ada satu makhluk hidup pun yang akan tersisa di muka bumi. Hazrat Masih Maud alaihissalam menulis, dalam tabir mimpi, harta adalah hati. Jika seseorang melihat harta dalam mimpi, artinya adalah hati. Atau melihat hati dikeluarkan, artinya harta dibelanjakan. Oleh karena itu, mengorbankan harta adalah memberikan jiwa, yaitu pengorbanan harta sangatlah penting. Seberapa besar kejujuran dan keteguhan yang ditunjukkan manusia saat berkorban. Dan hal yang sebenarnya adalah bahwa perkataan saja tidaklah ada gunanya selama tidak ditunjukkan dengan amalan nyata. Pengorbanan disebut sedekah karena merupakan tanda orang-orang yang sidik atau benar. Dan dari ini terbukti bahwa sungguh ada kebenaran dalam keimanannya. Dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah aku beritahu kalian tentang orang yang paling dermawan dari semua yang dermawan? Orang-orang berkata, mengapa tidak, wahai Rasulullah? Maka beliau SAW bersabda, Allah Ta'ala maha dermawan dari semua orang yang memberi. Kemudian beliau SAW menambahkan, aku adalah yang paling dermawan di antara semua manusia. Kemudian beliau SAW juga menasihati berkenaan dengan solat, puasa, dan pengorbanan harta. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, solat, puasa, dan berzikir melipat gandakan harta yang dibelanjakan di jalan Allah Ta'ala hingga 700 kali lipat.
Jadi ini adalah petunjuk bagi siapa saja yang telah memberikan pengorbanan harta agar mereka juga meningkatkan standar ibadah-ibadah mereka. Janganlah menganggap bahwa hanya dengan pengorbanan harta maka sudah cukup. Tingkatkanlah standar ibadah kalian dan tinggikanlah. Janganlah menganggap bahwa dengan pengorbanan harta kita sudah bebas dari ibadah. Rasulullah SAW bersabda bahwa solat dan puasa juga penting seiring dengan pengorbanan harta, seperti yang saya sampaikan dari hadis. Dan ini adalah hal-hal yang kemudian mendekatkan kalian kepada Allah Ta'ala. Dan kemudian Allah Ta'ala seraya mengasihi kalian akan terus melipat gandakan harta kalian. Banyak orang yang melakukan pengorbanan. Akhir-akhir ini juga banyak contoh yang didapat, yakni meskipun ada keperluan, mereka tetap membelanjakan harta di jalan Allah Ta'ala dan mereka melakukannya dengan harapan bahwa pengorbanan harta di jalan Allah Ta'ala akan menjadi sarana untuk mendapatkan keridhaan Allah Ta'ala. Pengorbanan kami ini tidak akan sia-sia. Allah Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya dan Allah Ta'ala sungguh telah tidak menyia-nyiakannya. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis bersabda, disebutkan dalam riwayat, seorang laki-laki datang kepada beliau SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, sedekah apa yang paling besar pahalanya?" Beliau SAW bersabda, "Sedekah yang paling besar adalah engkau bersedekah dalam keadaan sehat, membutuhkan harta, memiliki keinginan, takut akan kemiskinan dan menginginkan kesejahteraan. Pada saat itu, janganlah kalian menunda-nunda sedekah, yakni pengorbanan harta dan amalan. Semua keinginan manusia yang adalah hal-hal duniawi, lalu pada saat demikian kalian tetap melakukan pengorbanan harta, beramal, dan berkorban di jalan Allah Ta'ala." Beliau bersabda, "Jangan sampai terjadi bahwa saat nyawamu sampai di tenggorokan, saat engkau hampir mati, engkau berkata, berikan sekian kepada fulan dan sekian kepada fulan." Beliau bersabda, harta itu sekarang sudah bukan milikmu lagi. Itu sudah menjadi milik fulan. Itu sekarang akan menjadi milik ahli waris. Oleh karena itu, beliau bersabda, dalam keadaan sehat dan dalam keadaan membutuhkan, membelanjakan harta di jalan Allah adalah pengorbanan yang sebenarnya. Jika kalian melakukan ini, maka Allah Ta'ala akan melipat gandakan untuk kalian di dunia ini juga dan di akhirat. Contoh para ulama saleh juga demikian. Di jemaat kita pun mereka tidak menghitung harta mereka untuk dibelanjakan di jalan Allah, melainkan membelanjakannya tanpa ragu. Demikian pula kita mendapat contoh para sahabat di zaman Nabi SAW. Dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW suatu kali menasihati saudari sepupunya, Hazrat Asma binti Abu Bakar, "Janganlah mengorbankan harta di jalan Allah dengan menghitung-hitung banyaknya. Jika demikian, maka Allah juga akan memberi kalian dengan menghitungnya." Beliau SAW bersabda, "Janganlah menutup kantong uangmu karena kikir, yaitu jangan menutup uang kalian. Janganlah duduk menahan harta karena pelit. Jika tidak, maka akan tetap tertutup. Tidak akan pernah ada harta yang masuk ke dalamnya lagi." Beliau bersabda, "Jika harta keluar, maka akan datang lagi jika kalian keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Oleh karena itu, korbankanlah harta dengan hati terbuka." Hazrat Khalifatul Masih Awal, kita melihat contoh-contoh dalam jemaat. Pertama-tama di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Khalifatul Masih Awal melakukan banyak pengorbanan. Di zaman Hazrat Masih Maud alaihissalam, beliau banyak berkorban untuk membantu dan memenuhi misi beliau. Hazrat Masih Maud alaihissalam sendiri menyebutkan hal ini di suatu tempat. Beliau bersabda, "Jika aku memberi izin, maka beliau, yakni Hazrat Maulana Nuruddin, Khalifatul Masih Awal, akan memberikan segalanya. Segalanya akan dibelanjakan di jalan ini, yakni selain persahabatan rohani, beliau juga menunaikan seutuhnya persahabatan jasmani dan selalu berada dalam kebersamaan setiap saat. Aku tidak memberi izin, jika tidak, beliau akan memberikan segalanya." Beliau alaihissalam menulis, "Aku akan menunjukkan sebagai contoh beberapa baris dari surat-surat beliau." Hazrat Khalifatul Masih Awal, Hazrat Maulana Nuruddin Sahib menulis kepada Hazrat Masih Maud alaihissalam,
Aku berkorban di jalan Engkau. Apa yang aku miliki bukanlah milikku, tetapi milik Engkau, guru dan pembimbingku. Dengan kejujuran yang sempurna, aku sampaikan bahwa seluruh harta kekayaanku, jika habis untuk penyebaran agama, maka aku telah mencapai tujuanku. Jadi lihatlah sebagaimana Allah Ta'ala telah memberi Nabi SAW sosok Abu Bakar, Umar, Utsman, dan orang-orang yang mengorbankan hartanya. Maka demikian pula di zaman ini, karena mengikuti junjungannya, Hazrat Masih Maud alaihissalam juga diberi sosok seperti itu, yang siap mengorbankan segalanya dan menunjukkan teladan Abu Bakar Siddiq. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, ini pun adalah janji-janji dari Allah Ta'ala, bahwa siapa yang memberi untuk Allah Ta'ala, aku akan memberinya keberkatan yang berlipat ganda. Di dunia ini juga dia akan mendapat banyak keberkatan, dan setelah wafat pun dia akan melihat ganjaran akhirat, sehingga betapa besar ketentraman yang diperoleh. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, jika saat ini aku menarik perhatian kalian semua kepada hal ini, yaitu belanjakanlah harta kalian untuk kemajuan Islam, maka keberkatan akan diperoleh di dalamnya juga, dan di alam akhirat juga. yakni keberkatan akan diperoleh di dunia ini juga dan di alam akhirat juga. Dan ini bukan hanya ucapan saja, tetapi saat ini pun kita melihatnya. Ini bukan hanya kisah di zaman itu, yaitu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda. Saat ini pun banyak kejadian seperti itu yang sampai kepada saya, yang menunjukkan bagaimana Allah Ta'ala setelah kita berkorban di jalan Allah, Allah Ta'ala memberi keberkatan dalam harta kita, menghilangkan masalah-masalah kita dan memperkuat iman kita. Di sini saya akan menyampaikan beberapa peristiwa. Mubalik Sahib dari Albania menulis, ada seorang sahabat di Albania, Bilal Yusuf Sahib, orang yang sangat sederhana dan juga miskin. Di sana sedang ada jalsah saat itu, maka beliau demi keridhaan Allah Ta'ala, tanpa mengharap balasan apapun, selama 1 minggu, setiap hari dari jam 8 pagi hingga 4 sore melakukan pengkhidmatan di jalsah. Dan memang banyak relawan kita di jalsah-jalsah di dunia yang melakukan pekerjaan ini. Dan mereka memberi waktu secara sukarela. Ada yang belum mapan, meskipun beberapa memang sudah mapan, kehidupan mereka sudah terjamin. Alhasil menuturkan, beliau melakukan pekerjaan ini hingga jam 4 sore, kemudian pergi bekerja pada sore hari. Suatu hari, beliau datang membawa amplop berisi 75 euro untuk candah tarik jadid. Albania adalah negara miskin di Eropa Timur. Murabbi Sahib menuturkan, selama beberapa hari uang ini dikumpulkannya untuk candah, dan di atas amplop tertulis dalam bahasa Albania, dengan sangat senang hati ini dipersembahkan untuk jemaat. Mungkin jumlah ini terlihat sedikit bagi orang lain, hanya 75 euro, tetapi Murabbi Sahib menulis ini adalah 15% dari gajinya, padahal dia juga harus membayar sewa rumah dan lain-lainnya. Orang duniawi bisa berkata, dengan 75 euro, mereka yakni orang jemaat berbicara tentang menyebarkan Islam, atau dengan hanya beberapa euro berbicara tentang penyebaran Islam, padahal organisasi dan pemerintah yang anti-Islam memiliki miliaran pon. Mereka menghabiskan uang mereka untuk melawan Islam. Akan tetapi Allah Ta'ala telah memberi karunia yang begitu besar dalam pengorbanan kecil ini, sehingga dengan pengorbanan ini, Jemaat Ahmadiyah juga dapat mendirikan misi. Ada banyak sekali orang seperti itu, bukan hanya satu orang yang memberi 75 euro, melainkan ada juga orang-orang yang memberi bahkan lebih sedikit dari itu. Dan jemaat ini dengan karunia Allah Ta'ala, dengan uang-uang yang kecil ini, jemaat ini melakukan pekerjaan di dunia ini, melakukan pengkhidmatan menyebarkan agama Islam, mengalami kemajuan yang jauh melebihi mereka yang menghabiskan miliaran dolar. Demikian pula di negara-negara yang lebih miskin dari ini, juga terlihat pemandangan pengorbanan sebagaimana yang terjadi pada awal Islam, atau pada waktu ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam mencanangkan gerakan pengorbanan harta, atau juga terjadi ketika Hazrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu mengumumkan gerakan tahrik jadid, yakni saat ini musuh dengan persiapan penuh menyerang kita. Oleh karena itu lakukanlah pengorbanan harta, dan atas itu para Ahmadi melakukan pengorbanan. Para lajnah yang miskin menjual ayam mereka dan telur ayam mereka,
dan memberikan candahnya. Pada waktu itu, dalam 2-3 tahun, Hazrat Muslih Maud bersabda, dalam 3 tahun, kumpulkanlah 27.000 rupiah di India, akan tetapi jemaat melakukan pengorbanannya, dan dalam 1 tahun saja, jemaat sanggup mengumpulkan 100.000 rupiah. Hari ini juga pemandangan pengorbanan terlihat dari negara-negara yang miskin sekalipun. Di Indonesia, ada seorang anggota Jawi Muzaffar Sahib menuturkan, istri saya didatangi oleh seorang lajnah yang sudah tua. Ia memberikan beberapa ikat kayu dengan niat agar kami membelinya. Saya berkata, kami tidak membutuhkan kayu. Kami sudah membeli dan menyimpannya. Mereka tinggal di kota kecil atau desa. Di negara-negara yang miskin atau yang belum maju, kadang-kadang orang miskin menggunakan kayu bakar. Di sana tidak ada gas atau mungkin mereka menyalakan kompor minyak tanah. Tetapi bagaimanapun, kayu bakar masih digunakan juga. Menuturkan, karena kami menggunakan yang lain juga, oleh karena itu kami tidak banyak menggunakan kayu bakar dan kami tidak membutuhkan. Tetapi bagaimanapun juga, karena wanita tua itu membawa ikatan kayu di kepalanya, maka istri saya dengan merasa kasihan membeli kayu. Nilai rupiah Indonesia sangat rendah. Di sana orang berkata ratusan ribu. Alhasil mereka membeli ikatan kayu itu seharga 100.000 rupiah, yang setara dengan hanya beberapa rupiah Pakistan. Kemudian ketika sudah dibeli dan akan memberi uang kepada wanita tua itu, maka wanita itu berkata, saya tidak membawa kayu agar menerima uang dari Anda dan menghabiskannya untuk diri saya sendiri, melainkan saya harus membayar tarik jadid. Masukkanlah ini untuk candah tarik jadid saya. Kebetulan istrinya juga adalah pengurus lajnah. Semua uangnya diberikan untuk candah dan ia tidak membawa pulang sepeser pun. Demikian pula di Indonesia juga ada seorang anggota, Cecilia Sahiba, menuturkan beberapa tahun lalu keadaan keuangan mereka sangat buruk. Ia memiliki anak berusia 7 tahun dan sedang hamil anak kedua. Di hari anak kedua lahir, saat itu juga Idul Fitri sudah mendekat dan mereka bertiga masih ada perjanjian tarik jadid yang tersisa, yaitu 1.200.000 rupiah. Seperti yang saya sampaikan bahwa nilai rupiah di sana sangat rendah. Di sini juga terlihat semangat yang sama, yang contohnya kita lihat pada orang-orang suci terdahulu. 1.200.000 rupiah adalah perjanjian mereka. Menuturkan, kami ingin memberikan candah tarik jadid dan menulis kepada Khalifatul Masih untuk doa. Kami berusaha keras agar candah ini bisa dibayar, tetapi karena keadaan yang miskin saat itu, hal ini terlihat sulit. Menuturkan, saya memiliki uang di bank yang sangat sedikit ketika saya lihat ada 1.250.000 rupiah di sana. Maka menuturkan, jika kami memberikan semua ini, maka kami tidak akan punya apa-apa untuk diberikan. Tetapi akhirnya ia memutuskan bahwa 1.200.000 adalah untuk canda atas nama suami, istri, dan anak yang besar, sementara 50.000 adalah canda atas nama anak yang kecil, dan dengan demikian uang pun habis. Jadi sudah tidak ada apa-apa lagi yang mereka miliki. Lalu menuturkan, tetapi kami tidak menyesal, melainkan merasa senang di hati bahwa kami telah memenuhi janji kami dan anak yang baru lahir juga dapat kami ikut sertakan di dalamnya. Allah Ta'ala juga memberi rahmat yang sedemikian rupa, di mana setelah hanya 1 minggu, mereka menerima pendapatan sebesar 12 juta rupiah. Dan melihat ini mereka yakin bahwa Allah Ta'ala telah memenuhi janjinya, melipat gandakan hingga 10 kali lipat dengan cara ini. Allah Ta'ala segera memenuhi janjinya dengan cara ini. Demikian pula Mubalik dari Ghana menulis, ketika peristiwa-peristiwa yang menggugah keimanan dari khutbah-khutbah Khalifatul Masih disampaikan kepada banyak orang, seorang anggota jemaat Ghana, Afrika, memberikan uang terakhir yang ada di sakunya di jalan Allah Ta'ala. Lalu ia berkata bahwa begitu keluar dari masjid, ia menerima 2 panggilan telepon yang mengubah jalan hidupnya, yaitu ada 2 rekan bisnis yang potensial yang menghubunginya dan menawarkan pekerjaan atau kesempatan yang menarik, sehingga ia mendapat keuntungan 20 kali lipat lebih banyak dari uang yang ia serahkan sebelumnya. Kejadian yang luar biasa ini adalah pengingat kuat
bahwa Allah Ta'ala memberi ganjaran secara langsung dan tak tertandingi kepada mereka yang berkorban di jalannya. Kejadian ini pun menjadi sarana pengukuh keimanannya. Demikian pula dari Kenya, istri seorang mu'alim menulis, ia tengah menunggu kelahiran anak pertama. Banyak kesulitan muncul sehingga mereka sangat khawatir. Dokter menyatakan kekhawatirannya. Menuturkan, saya memberitahu suami saya tentang semua keadaan saya, semua hal yang membuat saya khawatir. Ia berkata, berdoalah kepada Allah Ta'ala. Allah adalah sandaran kita pada akhirnya, dan kita pun bisa segera berkorban saat ini, yaitu sekarang tahun tahrik jadid akan berakhir. Maka bayarlah sisa candah tahrik jadid dan serahkan urusan kepada Allah Ta'ala. Allah akan menurunkan rahmatnya. Sungguh keimanan yang luar biasa dari orang-orang ini. Menuturkan, saya pun melakukannya. Beberapa hari kemudian, beliau melihat dalam mimpi bahwa Hazrat Masih Maud alaihissalam datang. Beliau mengenakan jubah hitam, sorban di kepala dan juga memegang tongkat. Beliau bersabda kepada wanita ini, jangan khawatir, kelahiran anak akan berlangsung dengan baik, tetapi akan dari samping tubuhmu. Alhasil anak pun lahir, tetapi melalui operasi dari satu sisi perutnya, dan tidak ada komplikasi apapun yang terjadi. Beliau lantas berpikir bahwa semua ini adalah karunia Allah Ta'ala yang terjadi karena pengorbanan mereka, dan Allah Ta'ala pun menurunkan keberkatan. Padahal pada masa kehamilan, para dokter telah mengemukakan banyak kekhawatiran mengenai kelahiran anaknya nanti. Dengan cara demikianlah Allah Ta'ala menguatkan iman para Ahmadi yang berada di tempat-tempat yang jauh dan meneguhkan pula kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam. Mubalik in charge Gine Konakri menulis bahwa beliau sedang menyampaikan kisah-kisah yang menguatkan keimanan dari khutbah-khutbah Khalifatul Masih dan mengingatkan agar berkorban dan terus meningkat dalam pembayaran candah serta menaruh perhatian terhadap pembayaran tahrik jadid. Karena tahun tahrik jadid hampir berakhir dan perjanjian belum terpenuhi. Pada malam yang sama, seorang pria datang ke rumah misi dan berkata bahwa amplop ini dikirim oleh Tuan Muhammad Hasan Yaqubi. Ketika amplop dibuka, ada 300 euro di dalamnya. Dalam mata uang setempat bernilai sekitar 3 juta frank, bahkan lebih. Beliau kemudian menelepon Tuan Yaqubi untuk menanyakan apakah benar amplop itu darinya dan apa alasannya. Ia menjawab, dalam khutbah Jumat, saya mendengar Anda mengatakan bahwa target belum tercapai. Maka setelah sholat Jumat ketika saya sampai di kantor, saya menemukan jumlah uang yang sama di dalam laci saya, beserta daftar panjang pengeluaran yang seharusnya dibayar dengan uang itu. Namun saya membuang daftar pengeluaran tersebut ke tempat sampah, dan saya mengirimkan uang ini untuk dimasukkan ke dalam candah tahrik jadid. Padahal beliau sebelumnya sudah melunasi candah tahrik jadid dan telah memberikan jumlah yang cukup besar. Jadi di Afrika pun terdapat berbagai peristiwa pengorbanan yang menakjubkan dan luar biasa seperti ini. Sungguh hal-hal semacam inilah yang menumbuhkan keimanan di dalam hati mereka. Atau lebih tepatnya Allah Ta'ala lah yang menumbuhkannya, sebab manusia sendiri tidak mampu melakukannya. Jadi mereka mengalami sendiri bagaimana Allah Ta'ala menggandakan karunia-Nya, dan karena itulah mereka terus berkorban. Kisah-kisah seperti ini sebenarnya sangat banyak dan tidak mungkin semuanya disebutkan. Beberapa yang sudah saya pilih pun tidak semuanya dapat saya sampaikan. Inspektur Tahrik Jadid India menulis tentang seorang pria dari Telangana yang berasal dari sebuah daerah di Hyderabad. Ia sebelumnya telah berjanji untuk memberikan 7.000 rupiah. Namun karena kehilangan pekerjaannya, ia tidak mampu menunaikan janji tersebut. Untuk tahun berikutnya, ia menuliskan janji sebesar 10.000 rupiah. Kepadanya dikatakan, janji tahun lalu saja belum Anda penuhi. Mengapa sekarang justru menambah jumlahnya untuk tahun depan? Ia menjawab, Allah Ta'ala sendirilah yang akan mengatur urusannya. Saya yakin karena saya melakukannya demi Allah Ta'ala. Tidak lama kemudian, dalam beberapa hari saja, ia memperoleh pekerjaan baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya.
ia pun segera melunasi canda untuk 2 tahun sebelumnya. Dan pada tahun keuangan yang baru, ia bukan hanya menepati janjinya, tetapi bahkan menaikkan jumlahnya dari 7.000 menjadi 30.000 dan melunasinya. Kemudian dari Indonesia, banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menakjubkan terjadi, dan semua ini bukanlah sekedar kebetulan. Sebab orang yang mengalaminya mengetahui dengan jelas tatkala mereka berkorban, bagaimana dalam keadaan sulit itu muncul dorongan untuk berkorban, dan kemudian bagaimana mereka menyaksikan kekuasaan Allah Ta'ala secara nyata. Jadi ada seorang Ahmadi yang mukhlis bernama Bahadur Jan. Beberapa waktu yang lalu ia membeli sebuah mobil untuk melanjutkan pekerjaannya sebagai sopir taksi. Sebelumnya ia bekerja pada sebuah perusahaan taksi dan kini membeli mobil tersebut untuk tetap bisa mencari nafkah. Menuturkan, setelah membeli mobil itu, saya pergi ke kantor polisi lalu lintas untuk mendaftarkan kendaraan tersebut. Namun, mereka mengatakan bahwa pengadilan telah melarang pendaftaran mobil ini. Beliau melanjutkan, padahal saat saya membeli mobil itu, saya telah memeriksa semua dokumennya dan semuanya sah secara hukum. Baru setelah itu saya mengetahui bahwa perusahaan taksi tempat saya membeli mobil itu ternyata memiliki banyak utang. Karena itulah pengadilan telah melarang perusahaan tersebut menjual mobil-mobilnya. Pada waktu itu, perusahaan tersebut memiliki 35 unit mobil dan semuanya telah diblokir. Para mantan pemilik perusahaan mengatakan kepada beliau, kami telah mengajukan perkara ini ke pengadilan. Hingga keputusan keluar, bersabarlah, insya Allah Anda akan mendapatkan mobil Anda kembali. Beliau berkata, baiklah. Kemudian menuturkan, pada waktu itu saya masih memiliki kewajiban canda tarik jadid. Saya berpikir sebaiknya saya tunaikan dulu canda saya. Saya khawatir jika terlalu sibuk dalam urusan duniawi, saya malah lalai dalam canda. Maka saya segera membayar tarik jadid dan wakfi jadid. Menuturkan, beberapa hari kemudian saya memeriksa situs web perusahaan tersebut. Dan secara mengejutkan saya melihat bahwa larangan terhadap mobil yang saya beli telah dicabut. Saya tidak percaya, saya mungkin salah melihat. Maka saya pergi ke kantor inspektur untuk memastikannya. Setelah diperiksa, inspektur itu mengatakan bahwa dari 35 mobil yang diblokir, hanya 1 mobil yang telah dicabut blokirnya, sedangkan pembebasan terhadap 34 mobil lainnya masih menunggu keputusan pengadilan. Dan mobil yang satu itu adalah mobil yang saya beli. Dan dengan karunia Allah Ta'ala, karena saya telah membelanjakan harta, maka Allah segera menganugerahkan karunia ini kepada saya. Menuturkan, ini adalah karunia Allah Ta'ala yang saya sendiri menyaksikannya. Kemudian Mubalik dari Mali menulis bahwa Allah Ta'ala dengan cara yang menakjubkan memberikan tarbiyat kepada para mubain baru serta mencondongkan mereka pada pengorbanan harta. Menuturkan, seorang mubain baru bernama Tuan Musa yang datang membawa uang sebesar 1 juta frank CFA. Ia berkata, dari jumlah ini potonglah 500.000 sebagai hissa jaidat dan 400.000 untuk canda wasiat dan 100.000 untuk canda tarik jadid dan wakfi jadid. Ketika ditanya tentang latar belakang itu, menuturkan, selama waktu yang cukup lama saya telah menabung uang ini untuk berbagai proyek duniawi. Semua perhatian dan doa saya hanya tertuju pada keberhasilan proyek-proyek itu. Namun tadi malam setelah menunaikan sholat tahajud, ketika saya berbaring untuk beristirahat, saya bermimpi melihat 3 orang berpakaian serba putih datang menghampiri saya. Salah satu berkata, kamu meskipun seorang Ahmadi, tetap menaruh seluruh perhatianmu pada urusan duniawi. Lihatlah bagaimana Allah Ta'ala memberikan tarbiyat kepadanya. Sebaiknya engkau lebih memikirkan kehidupan akhirat. Orang itu menuturkan, setelah itu orang kedua mengatakan, engkau juga belum membayar hissa jaidat untuk rumahmu. Karena itu bayarlah hissa jaidat rumahmu. Setelah itu orang ketiga dalam mimpi berkata, di rekeningmu masih ada 4 juta frank sifa, segeralah tunaikan juga wasiat dari uang itu. Tuan Musa menuturkan, maka sebagai seorang Ahmadi, setelah mendapat bimbingan langsung dari Allah Ta'ala, tidak lagi pantas bagi saya untuk menggunakan uang ini untuk tujuan lain. Karena itu silahkan gunakan uang ini seluruhnya untuk canda. Jadi peristiwa-peristiwa seperti ini, ketika kita melihat, tidak hanya menguatkan iman orang-orang yang baru masuk jemaat, tetapi juga memperteguh keimanan para Ahmadi yang sudah lama. Hal ini seharusnya juga membuat kita merenung betapa Allah Ta'ala sendiri yang membimbing mereka. Para penentang mungkin berkata bahwa ini adalah pendakwaan palsu, ini adalah nabi palsu, ini hanyalah propaganda dan tipu daya. Namun Allah Ta'ala justru membimbing orang-orang di tempat-tempat yang jauh ini. Mereka, yakni para Ahmadi yang baru beberapa waktu lalu berbaiat. Bahkan ada yang sudah melakukan wasiat.
Padahal sebagian dari mereka belum pernah bertemu langsung atau melihat khalifah kecuali melalui MTA. Mungkin mereka pun belum sempat membaca seluruh buku-buku jemaat secara lengkap. Sebagian besar memang belum, tetapi mereka telah mengenal ajaran-ajaran dasar jemaat. Meskipun demikian, Allah Ta'ala sedemikian rupa terus-menerus memperkuat keimanan mereka. Ketika mereka berkorban di jalan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala menerima pengorbanan mereka dan membimbing mereka. Masih banyak peristiwa lain yang belum saya sampaikan saat ini karena daftarnya sangat panjang. Akan tetapi saya ingin menyampaikan secara singkat karunia Allah Ta'ala atas jemaat di tahun ini, yakni pengorbanan-pengorbanan yang diberikan oleh para anggota jemaat dan laporan-laporan tentang pengorbanan yang datang dari berbagai negara. Dan semua ini semata-mata adalah karunia Allah Ta'ala yang harus senantiasa kita ingat. Kita juga harus memperhatikan bagaimana Allah Ta'ala menumbuhkan semangat untuk berkorban dalam hati para anggota, baik itu yang baru maupun lama, sehingga mereka memberikan perhatian pada pengorbanan harta ini. Berdasarkan laporan tahunan dari berbagai negara di dunia, pertama-tama saya sampaikan bahwa tahun ke-91 Tahrik Jadid telah selesai. Dan hari ini, tahun ke-92, Tahrik Jadid dimulai. Dan dengan ini saya mengumumkannya. Dengan karunia Allah Ta'ala, tahun ini jemaat telah mendapatkan taufik untuk menyerahkan pengorbanan sebesar 19,55 juta pound, meningkat sekitar 1.560.000 juta pound dibanding tahun sebelumnya. Dilihat dari total penerimaan, jika mengecualikan Pakistan, secara umum saat ini Jerman menempati peringkat pertama di dunia, diikuti Inggris di posisi kedua. Di Inggris, penerimaan tahun ini juga sangat luar biasa, hampir menyamai Jerman. Jika tren ini berlanjut, kemungkinan tahun depan Inggris bisa melampaui Jerman. Demikian pula, Amerika Serikat mencatat peningkatan yang luar biasa. Kanada juga menunjukkan pertumbuhan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. India mengalami kenaikan yang cukup besar dibanding tahun lalu. Sementara Australia pun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Indonesia juga mengalami peningkatan. Demikian pula dengan jemaat di Timur Tengah. Ghana mengalami peningkatan besar dalam pengorbanan tahun ini. Di antara yang menunjukkan peningkatan menonjol juga termasuk negara Mauritius dan Belanda. Dari segi kinerja keseluruhan, terdapat beberapa jemaat yang patut dicatat meskipun tidak menempati peringkat tertentu tetapi telah melakukan pekerjaan yang sangat baik, yaitu Belgia, Swedia, Prancis, Belanda, Kababir, Bangladesh, Burkina Faso, dan Selandia Baru. Di Burkina Faso, keadaannya sangat sulit. Begitu pula di Sierra Leone, Benin, dan Mali. Di Mali, situasinya cukup berat karena serangan dari kelompok teroris masih sering terjadi di sana. Selain itu, terdapat juga negara Niger, Turki, Georgia, jemaat di Timur Tengah, dan Australia. Di Afrika, jika dilihat dari total penerimaan, beberapa jemaat yang patut disebut adalah Ghana, Mauritius, Nigeria, Burkina Faso, dan Tanzania. Selain itu, masih ada jemaat-jemaat lain yang juga memberikan kontribusinya. Jumlah keseluruhan anggota yang ikut serta dalam canda ini adalah sekitar 1.700.000. Menurut laporan tahun ini, daftar ke-6 yang mulai dibuka 2 tahun lalu, yaitu daftar Shasham, telah mencatat 43.587 anggota baru yang bergabung.
Jemaat-jemaat hendaknya mencatat bahwa anggota baru yang ikut serta dalam tarik jadid dihitung dalam daftar syasham atau daftar ke-6 dan kirimkanlah laporan jumlah tersebut ke Wakalat Mal. Di Jerman, 10 jemaat teratas adalah Rodgau, Osnabrück, Pinneberg, Nidda, Pforzheim, Rudermark, Bremen, Neuwied, Freiburg, Mitte, dan Koblenz. Sementara 10 keamiran teratas adalah Hamburg, Frankfurt, Groß-Gerau, Wiesbaden, Riedstadt, Mannheim, Dietzenbach, Marvilden, Waldorf, Roselheim, dan Darmstadt. Di Inggris, 5 wilayah atau region yang teratas adalah Islamabad, Baitul Futuh, Masjid Fazal, Baitul Ihsan, dan North East. Sementara 10 jemaat teratas di sana antara lain Islamabad Pertama, Ash, Worcester Park, Sochim, Walsall, Farnham North, Aldershot South, Masjid Fazal, Farnham South, dan Ewell. Jemaat kecil yang aktif di Inggris antara lain Elmland Park, Caspar Valley, Catley, Frontwood, dan Jamiah UK. Sementara itu di Amerika Serikat, 10 jemaat teratas adalah North Virginia, Maryland, Los Angeles, Seattle, Chicago, Dallas, Silicon Valley, North Jersey, South Virginia, Central Jersey, Baltimore, dan Detroit. Di Kanada, keamiran lokal yang teratas antara lain Vaughan, Calgary, Peace Village, Vancouver, Toronto West, Brampton East, dan Mississauga. Sedangkan jemaat yang menonjol dari sisi penerimaan antara lain Hamilton Mountain, Hamilton, Edmonton West, Hadikai Ahmad, Ottawa East, Ottawa West, Winnipeg, Regina, Woodbury, dan Yellowknife. Di Pakistan, jika dilihat dari penerimaan secara umum, Lahore menempati peringkat pertama, diikuti Rawalpindi di peringkat kedua, dan Karachi di peringkat ketiga. Di tingkat distrik di Pakistan, Islamabad menempati peringkat pertama, diikuti Faisalabad, Sialkot, Sargodha, Umarkot, Narwal, Mirpur Khas, Rahim Yar Khan, Toba Tek Singh, Laya. Sementara itu, kota-kota dengan pengorbanan terbanyak antara lain Keamiran Township Lahore, Defense Lahore, Daruzzikir Lahore, Allama Iqbal Town Lahore, Baitul Fazal Faisalabad, Bahawal Nagar, Quetta, Bahawalpur, Lodra, dan Sahiwal. Di India, 10 provinsi teratas adalah Kerala, Tamil Nadu, Telangana, Odisha, Jammu Kashmir, Karnataka, Punjab, Bengal, Maharashtra, dan Delhi. Sementara 10 jemaat teratas dari segi pengorbanan adalah Hyderabad, Coimbatore, Tamil Nadu, Kadian, Calicut, Maliapalam, Manjeri, Kerala, Bangalore, Kerang, Kolkata, dan Karulai. Di Australia, 10 jemaat teratas adalah pertama Melbourne Langwarren, Melbourne Berwick, Marsden Park, Penrith, Melbourne West, Castle Hill, Adelaide West, Melbourne Clyde, Perth, dan Melbourne East. Mengenai tahun tarik jadid, seperti yang telah saya sampaikan, tahun ke-92 telah dimulai, sehingga daftar awal atau daftar pertama ini menjadi tahun ke-92. Daftar-daftar lainnya tetap berjalan. Daftar Dom, daftar kedua memasuki tahun ke-82. Daftar Som, tahun ke-61. Daftar Caharum, tahun ke-41. Daftar Panjum, tahun ke-22. Dan daftar Shashum
atau ke-6 kini memulai tahun ketiganya. Seperti yang saya sampaikan, anggota baru yang bergabung dimasukkan ke daftar Syashum. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, "Sahabat-sahabatku tercinta, aku meyakinkan kalian bahwa Allah Ta'ala telah menganugerahkan kepadaku semangat yang tulus demi rasa simpati kepada kalian serta makrifat sejati yang diberikan untuk menambahkan keimanan, kecintaan, dan irfan ilahi. Makrifat ini sangat dibutuhkan oleh kalian dan keturunan kalian. Oleh karena itu, aku berdiri dengan semangat dan penuh kesiapan agar kalian menolong misi-misi agama dengan harta suci kalian, yakni harta yang bersih, dan setiap individu hendaknya sejauh Allah Ta'ala memberikan kelapangan, kekuatan, dan kemampuan agar jangan menahan diri dalam jalan ini. Janganlah menempatkan harta kalian lebih utama daripada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian sejauh yang aku mampu, aku akan menyebarkan melalui tulisan-tulisan ilmu-ilmu dan keberkatan-keberkatan yang telah Allah Ta'ala anugerahkan kepadaku ke negara-negara di Asia dan Eropa. Alhasil, Allah Ta'ala telah menempatkan misi ini di bawah tanggung jawab Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan kini tugas kita adalah menyempurnakan misi tersebut melalui pengorbanan harta di Asia, Eropa, Amerika, Afrika, negara-negara Arab, Amerika Selatan, dan pulau-pulau di berbagai tempat. Allah Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk tabligh Islam. Bukan hanya pengorbanan di Eropa yang menonjol, tetapi orang-orang di tempat-tempat lain pun, sebagaimana yang telah saya sampaikan, dengan penuh semangat turut ikut serta dalam pengorbanan harta. Semoga Allah Ta'ala menerima pengorbanan mereka, melimpahkan keberkatan pada harta dan jiwa mereka, serta menurunkan keberkatan yang melimpah dalam usaha-usaha kita sehingga menghasilkan hasil yang terbaik. Semoga kita segera menyaksikan tegaknya kerajaan Allah yang Maha Esa di dunia dan berkibarnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر